Cina resmi melarang ekspor mineral penting, gallium, germanium, dan antimon ke Amerika Serikat. Keputusan ini semakin meningkatkan ketegangan perdagangan, sehari setelah tindakan keras terbaru Washington terhadap sektor chip Beijing. Pembatasan Cina pada Selasa memperkuat penegakan batasan yang ada pada ekspor mineral penting yang mulai diberlakukan Beijing tahun lalu, tetapi hanya berlaku untuk pasar Amerika Serikat. Washington sendiri menggunakan mineral untuk aplikasi militer yang lebih luas. Sebuah arahan Kementerian Perdagangan Cina tentang barang-barang dengan penggunaan ganda dengan aplikasi militer dan sipil mengutip masalah keamanan nasional. Perintah tersebut yang berlaku segera juga memerlukan tinjauan yang lebih ketat terhadap penggunaan akhir untuk barang-barang grafit yang dikirim ke Amerika Serikat. Gallium dan germanium digunakan dalam semikonduktor, di mana germanium juga digunakan dalam teknologi inframerah, kabel serat optik, dan sel surya. Sementara antimon digunakan dalam peluru dan persenjataan lainnya. Langkah tersebut telah memicu kekhawatiran baru. Diyakini, Beijing selanjutnya dapat menargetkan mineral penting lainnya, termasuk yang memiliki penggunaan yang lebih luas seperti nikel atau kobalt. Juru bicara Gedung Putih tanpa memberikan rincian menyebut Amerika Serikat sedang menilai pembatasan baru tersebut, tetapi akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tanggapan. Pada Selasa, 3 Desember 2024, Tiongkok melarang ekspor mineral penting seperti gallium, germanium, dan antimon ke Amerika Serikat. Mineral penting ini memiliki aplikasi militer yang luas. Larangan tersebut semakin meningkatkan ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina, sehari setelah tindakan keras terbaru Washington terhadap sektor chip Tiongkok. Melansir Reuters, pembatasan tersebut memperkuat penegakan batasan yang ada pada ekspor mineral penting yang mulai diluncurkan Beijing tahun lalu, tetapi hanya berlaku untuk pasar Amerika Serikat. Ini merupakan eskalasi terbaru ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia menjelang Presiden terpilih Donald Trump menjabat bulan depan. Arahan Kementerian Perdagangan Tiongkok tentang barang-barang penggunaan ganda dengan aplikasi militer dan sipil mengutip masalah keamanan nasional. Perintah tersebut, yang berlaku segera, juga mengharuskan peninjauan yang lebih ketat terhadap penggunaan akhir untuk barang-barang grafit yang dikirim ke Amerika Serikat. Pada prinsipnya, ekspor gallium, germanium, antimon, dan material superkeras ke Amerika Serikat tidak diizinkan, kata kementerian tersebut. Gallium dan germanium digunakan dalam semikonduktor. Sementara germanium juga digunakan dalam teknologi inframerah, kabel serat optik, dan sel surya. Adapun antimon digunakan dalam peluru dan persenjataan lainnya. Sedangkan grafit merupakan komponen terbesar berdasarkan volume baterai kendaraan listrik. Langkah tersebut telah memicu kekhawatiran baru bahwa Beijing selanjutnya dapat menargetkan mineral penting lainnya, termasuk yang memiliki penggunaan yang lebih luas seperti nikel atau kobalt. Cina telah memberi isyarat selama beberapa waktu bahwa mereka bersedia mengambil langkah-langkah ini, jadi kapan Amerika Serikat akan belajar dari kesalahannya, kata Todd Malan dari Talon Metals, yang mencoba mengembangkan tambang nikel di Minnesota dan sedang mengeksplorasi logam tersebut di Michigan. Satu-satunya tambang nikel Amerika Serikat akan habis pada tahun 2028. Amerika Serikat sedang menilai pembatasan baru tersebut, tetapi akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tanggapan, kata juru bicara Gedung Putih, tanpa memberikan perincian. Sementara, pemain di industri tambang nikel di Amerika Serikat mengatakan Cina telah memberi isyarat selama beberapa waktu bahwa mereka bersedia mengambil langkah-langkah ini. Todd Malan dari Talon Metals
menunjuk Amerika Serikat tak pernah belajar dari kesalahan. Menurut konsultan Project Blue, tahun ini China telah menyumbang 59,2% dari produksi germanium olahan dan 98,8% dari produksi gallium olahan. China tahun lalu menyumbang 48% dari antimon yang ditambang secara global.